tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai bekal hidup kita di dalam kita menjalani hidup sekarang ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bimbing kami, pimpin kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu pada pagi hari ini, yang menjadi tuntunan hidup kami sepanjang hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, mungkin di masa-masa sekarang ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, kita berpikir masa depan kita ini sungguh buram. Masa depan kita ini sepertinya hilang ditelan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi anak-anak, jangan khawatir, jangan takut. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Itu janji Tuhan kepada kita semua. Untuk itu mari kita anak-anak, kita pegang janji Tuhan ini sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita.
Kalian ingin bukti? Mari kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37. Ada seorang pemuda yang Tuhan rancangkan hidupnya jadi berkat buat satu bangsa yang besar. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapakah pemuda itu? Siapakah anak itu? Yang usianya tidak jauh berbeda dengan kalian semua. Kita baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 dan seterusnya. Pemuda ini namanya Yusuf. Pasal 1, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, seperti kalian semua, masih muda. Biasanya mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf ini pekerjaannya hanya sebagai seorang penggembala kambing. Tapi saudara-saudaranya ada 11 saudaranya. Saudaranya kurang baik. Saudaranya kurang bersahabat. Saudaranya kurang istilahnya itu kurang rukun terhadap si Yusuf ini, maaf. Kemudian disampaikanlah permasalahan ini kepada bapaknya. Karena apa? Karena bapaknya ini sangat mengasihi Yusuf dari saudara-saudara yang lainnya. Buktinya, di dalam pasal yang ketiga, Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anak yang lain. Kenapa? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuatkan jubah yang maha indah baginya. Nah, perbedaannya, Yusuf ini dikasih oleh bapaknya karena dia lahir di usia tua bapaknya. Bahkan yang membedakan lagi, Yusuf ini oleh bapaknya dibuatkan jubah yang maha indah, berbeda dari kakak-kakaknya, sehingga kakak-kakaknya logislah kalau mereka timbul iri hati terhadap Yusuf, karena Yusuf diperlakukan lebih baik dari kakak-kakaknya, walaupun mereka semua adalah sebagai seorang penggembala domba, penggembala ternak yang hidupnya di padang gurun, yang hidupnya di alam bebas bersama-sama dengan binatang-binatang yang mereka pelihara. Tapi Yusuf mendapatkan perlakuan lebih dari kakak-kakaknya karena Yusuf lahir di usia tua pada waktu itu, sehingga bapaknya sangat mengasihinya. Nah, suatu hari Yusuf ini bermimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada kakak-kakaknya, kepada bapaknya, dan saudara-saudaranya. Katanya, coba dengarkan mimpi yang kudapatkan pada malam hari. Mimpinya demikian, anak-anak. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, yang pertama tadi sudah ada perbedaan, sudah ada rasa kurang suka, ditambah lagi pada saat Yusuf menceritakan mimpinya, loh, gandumnya kok dia berdiri sendiri, sementara gandum kakak-kakaknya mesti harus sujud kepadanya. Nah, ini membuat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya bertambah benci lagi. Tidak cukup sampai di situ, anak-anak. Yusuf pun menceritakan
mimpi yang berikutnya. Seperti ini mimpinya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu akan sujud menyembah kepadamu? Tetapi anak-anak, karena iri hati, saudara-saudara ini semakin hari semakin bertambah. Selain bapaknya mengasihinya lebih dari saudara-saudara lainnya, ditambah lagi dengan mimpi yang itu tadi. Nah, anak-anak, apakah masa depan dari Yusuf setelah menghadapi permasalahan ini, mau dibunuh oleh saudaranya, terus kemudian ada saudaranya yang lain mengatakan, jangan kita bunuh sebab Yusuf adalah kesayangan dari bapaknya. Mungkin mereka punya rencana yang lain. Kemudian di situ ada sebuah sumur. Yusuf dimasukkan dalam sumur itu. Pada saat dimasukkan di sumur, mereka melihat ada saudagar yang sedang lewat di situ. Kemudian rencana membunuhnya tadi dirubah. Oke lah kalau begitu, kita jual saja si tukang mimpi ini kepada saudagar ini. Selain kita mendapatkan uang, di dalam rumah kita tidak ada lagi orang yang kita benci. Jauh dari kehidupan kita. Nah, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, mendongakkan mukanya begitu, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsem, dan damar ladan dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kepada Yehuda, kakaknya si Yusuf ini, kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual saja dia kepada orang Ismail. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga yang cukup fantastis, anak-anak. 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa oleh mereka. Nah, ternyata setelah Yusuf dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual, apakah sudah hilang masa depannya? Tidak, anak-anak. Kejadian itu merupakan satu proses dari Tuhan. Proses untuk keberhasilan si Yusuf ini di masa depannya. Kalau kita baca terus, anak-anak, setelah mereka menjual itu, mereka melaporkan kepada bapaknya, Pak, Yusuf anak kesayanganmu sudah mati diterkam oleh binatang buas. Itu tipu daya mereka pada orang tuanya. Menyampaikan kepada orang tuanya. Baju Yusuf dilepas, kemudian disembelihlah seekor domba, darahnya dituangkan di pakaiannya untuk mempercayakan kepada orang tuanya. Supaya bukti yang mereka bawa itu betul-betul nyata. Padahal mereka menjual saudaranya itu kepada orang lain.
Nah, anak-anak, tentunya bapaknya sangat sedih. Bapaknya sangat menderita dengan kepergian si Yusuf. Kalau boleh kita dengar tadi, kakak-kakaknya mengatakan diterkam oleh binatang buas. Bapaknya sedih sekali mendengarkan berita dari anak-anaknya tadi. Tapi anak-anak, kenyataannya bahwa Yusuf ini tidak diterkam oleh binatang buas. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada orang Mesir. Kemudian, anak-anak, setelah sesampainya di Mesir, ternyata si Yusuf ini, anak-anak, dijadikan budak di sana. Ya. Kemudian Yusuf ini dijual lagi oleh orang Midian tadi. Ternyata yang membeli ini adalah seorang pegawai istana, namanya Potifar. Ya. Kemudian karena Yusuf ini orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, hidupnya selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada saat Yusuf dibeli oleh Pak Potifar ini, pegawai istana Raja Mesir ini, semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sehingga Pak Potifar ini, pegawai istana raja tadi, menyerahkan seluruh apa yang dia punya dalam rumahnya diserahkan kepada Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Anak-anak, lihat ini. Walaupun dia diberi kekuasaan yang begitu luar biasa, dia tetap menjaga aura Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak mau mengotori dirinya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Untuk berhasil, untuk menjadi orang yang benar, percobaan itu selalu ada. Selalu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Percobaan itu sekali tidak berhasil, dia akan coba terus. Sehingga kita tunduk dan kalah dengan pencobaan itu. Tapi kita lihat ini, pemuda ini. Pemuda ini luar biasa. Dia tidak mau mengotori dirinya. Dia tidak mau hidupnya dipenuhi dengan dosa, perzinahan. Jangan kita mendekatkan diri. Kita justru mengatakan, wah, kesempatan yang luar biasa. Tidak. Yusuf tidak seperti itu. Yusuf lari, meninggalkan perempuan itu. Dan hal ini disampaikan kepada Pak Potifar, sehingga Pak Potifar menjadi marah. Berikutnya apa yang terjadi? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara di rumah Bapak Potifar itu. Nah, anak-anak, dengan di penjara, apakah masa depannya dari Yusuf hilang? Dengan di penjara, apakah masa depannya Yusuf suram? Oh tidak, ini proses Tuhan yang berikutnya.
proses Tuhan yang selanjutnya masa depannya Yusuf akan menjadi baik dan luar biasa. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian ini, dari berbagai macam proses yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, mulai dari rencana mau dibunuh, dibuang ke sumur, kemudian dijual, kemudian dipenjarakan. Rencana, masa depan, dan harapan Yusuf tidak akan hilang. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Anak-anak, kalian punya masa depan. Kalian punya harapan. Jangan pernah berputus asa. Tantangan dan halangan selalu ada. Oleh sebab itu, jangan pernah berputus asa. Karena Tuhan akan menuntun ke masa depanmu yang lebih baik. Seperti Yusuf ini. Lihat, contohlah Yusuf. Hidupnya yang penuh dengan roh Tuhan. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena dituntun oleh Tuhan. Roh Tuhan beserta dengan Yusuf. Kalau hidupmu benar, hidupmu dituntun oleh roh Tuhan, hidupmu diurapi oleh Tuhan, masa depanmu dan harapanmu itu sungguh ada. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menolong di dalam kehidupanmu. Kalau kita lihat sekarang di masa pandemi ini, rasanya hilang sudah harapan, hilang sudah masa depan. Karena dengan adanya pandemi ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Anak-anak, jangan takut. Jangan pernah gentar. Ayo, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Pasti Tuhan akan memberikan keberhasilan di masa depanmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat menempuh masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati masa depan kami, memberkati pendidikan kami. Kiranya melalui berkat-berkat itu Tuhan, kami boleh senantiasa memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.